Aprilia dalam KM News kali ini. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pamekasan dikejutkan dengan datangnya bantuan dari orang misterius. Bantuan tersebut berupa 100 alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis yang menangani COVID-19. Dari jumlah APD tersebut diperkirakan masih bisa digunakan untuk kebutuhan tenaga medis selama 10 hari ke depan. Persediaan APD tenaga medis COVID-19 di Rumah Sakit Umum Kabupaten Pamekasan menipis. Sebelum adanya bantuan dari orang misterius, APD yang ada di rumah sakit hanya cukup dipakai selama 3 hari. Saat ini rumah sakit sudah mengajukan permintaan pengadaan APD baru kepada Bupati Pamekasan. Menurut perhitungan, dibutuhkan sekitar 600 APD baru untuk memenuhi kebutuhan hingga Mei 2020. Saat ini sudah ada 3 pasien dalam pengawasan di RSUD Pamekasan. Pasien PDP tersebut mulai dikarantina sejak 31 Maret 2020. Kondisi kesehatan mereka masih stabil, meski tetap harus dipantau oleh dokter. PDP tersebut berasal dari Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Galis. Hasil tes ketiga pasien belum juga diketahui, yang sudah dikirim sejak 1 April 2020 kemarin. Sebelumnya terdapat 1 pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus corona di Kabupaten Pamekasan. Namun pasien tersebut sudah meninggal dunia. Malam ini perlu saya sampaikan beberapa hal penting tentang kronologi penetapan 1 orang oleh pemerintah, oleh tim Satgas gugus tugas Satgas COVID-19 yang disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Yang pertama, saya menyampaikan kronologi dulu bahwa pada tanggal 17 bulan Maret 2020, tepatnya hari Selasa, datang orang dari Malang dalam kondisi sudah sakit. Baru kemudian dari tanggal 17 itu, tanggal 19 Maret tahun 2020, hari Kamis, jam 21, berarti malam, masuk ke rumah sakit. Hari Kamis dan hari Jumat tanggal 20 Maret, jam 12.30, pasien meninggal dunia. Dari informasi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit di Surabaya, pasien dinyatakan negatif. Sehingga waktu itu di tanggal 24 Maret 2020, tepatnya hari Selasa, informasi yang beredar di tengah-tengah kita menyatakan bahwa pasien tersebut dinyatakan negatif. Baru kemudian hari ini sekitar jam 17, hari Minggu 26 Maret 2020, dari hasil laboratorium Balitbangkes Jakarta menyatakan bahwa pasien yang masuk ke rumah sakit pada hari Kamis tanggal 19 itu dinyatakan positif. Ada sekitar 12 kabupaten di Jawa Timur. Yang termasuk Makassar. Ya, dari peta yang saya terima juga masuk zona merah. Terima kasih sudah menemani kami selama 3 menit terakhir. Saya Aprilia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bahaya COVID-19 ada di mana-mana. Hindari penyebarannya saat keluar rumah dengan langkah berikut. Gunakan pakaian berlengan panjang dan juga kenakan masker. Jika batuk atau bersin, tutup dengan siku bagian dalam. Pakai tisu untuk menyentuh apapun. Hindari penggunaan transportasi umum dan transaksi tunai. Jangan menyentuh wajah dengan tangan sebelum membersihkannya dengan sabun atau hand sanitizer. Dan ingat, harus selalu jaga jarak aman. Ayo lawan virus corona.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparto Arifandi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Madura semester 4. Nah, saya sekarang berada di sebuah desa, yaitu Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Di mana di sini ada sebuah perusahaan mini, yaitu perusahaan kulit kelapa. Nah, setelah ini saya mau berbincang-bincang dengan Mas Farid selaku pemilik perusahaan tersebut. Nah, sebelum ke Mas Farid, saya mau berbincang-bincang dengan karyawan-karyawan yang ada di sini. Ayo. Baik, inilah karyawan-karyawan yang ada di sini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Bisa berdiri, Mas? Bisa. Oh, udah. Gila. Mau nanya, Mas, udah berapa lama kerja di sini? Udah hampir setahunan, Mas. Oh, berapa jumlahnya karyawan yang ada di sini kesemuanya? Kira-kira? 88. Oh, 8. Oh, ya udah. Namanya siapa, Mas? Ini. Oh, Mas Efni. Perkenalkan, ini namanya Mas Efni. Nah, yang ini bisa berdiri, Mas. Nah, ini dia. Namanya siapa, Mas? Rifki. Oh, Rifki. Usianya berapa, Mas? 15 tahun. Oh, udah berapa lama kerja di sini? Tahunan lebih. Oh, ya sudah. Semangat kerjanya ya. Makasih. Ini dia tempat produksinya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Oh, siapa namanya? Awal, Mas. Oh, udah berapa lama kerja di sini? Sama. Oh, ya sudah. Kerjanya yang semangat, Mas ya. Iya, Mas. Oh. Dan kini sudah saatnya saya berbincang-bincang dengan Mas Farid selaku pemilik perusahaan kulit kelapa. Ini dia Mas Faridnya. Assalamualaikum, Mas. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas. Ya, terima kasih. Ya, kedatangan saya ke sini, Mas, untuk meminta informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh Mas dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mas. Ya, dipersilakan. Oke. Pertanyaan pertama seperti ini, Mas. Apa yang memotivasi Mas untuk mendirikan perusahaan ini? Saya dari awal untuk motivasi saya untuk untuk membuat perusahaan ini bergerak di bidang ini. Yang pertama saya belajar dari teman saya dan dimotivasi di kampung sini, dan untuk 2 kabupaten ini banyaknya kulit kelapa yang terlantar dan cuman dibakar dan nggak ada nilainya seperti itu. Ini motivasi saya yang pertama. Yang kedua, saya ingin punya usaha untuk mengangkat anak-anak pengangguran di desa saya, biar ada untuk mata pencaharian. Soalnya banyak anak-anak yang putus sekolah. Seperti itu, Mas Andi. Oh, makasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua, di mana saja perusahaan ini berkembang? Apakah ada cabangnya, Mas? Nah, kalau untuk perusahaan yang punya saya belum ada cabang, cuman perusahaan-perusahaan pemilik orang lain yang sudah berkembang untuk di daerah luar banyak, seperti Lampung. Terus untuk di Jatim itu di Jember, di Banyuwangi. Dulunya di Sumeneb ada, cuman sekarang sudah bangkrut. Kemungkinan faktor apa saya tidak tahu. Seperti itu, makanya saya sangat termotivasi dengan tutupnya di Sumeneb, berpeluang besar ke tempat saya. Seperti itu, Mas Andi.
Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, saya kira tadi cukup jelas informasi yang sudah diberikan oleh Mas Farid. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kapan perusahaan ini berdiri? Saya membuka usaha ini mulai 2018. Cuman untuk izinnya, untuk CV-nya di 2019 di Agustus baru keluar, seperti itu Mas Andi. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat, siapa saja karyawannya yang bekerja di perusahaan Mas? Ini karyawan yang ada di sini cuman ada 8 orang, seperti itu. Apa perlu nama-namanya disebutkan apa gimana Mas Andi? Biar lebih detail sebaiknya disebutkan Mas. Untuk nama-namanya yang pertama ya Hepni, sebagai ibaratnya yang untuk ketua koordinasi, seperti itu. Terus yang lainnya untuk operatornya kayak ya Herman, Nawar. Untuk yang perempuan cuman Ibu Mai sama Bu Dur, seperti itu. Terus Ripki sama Ferdi, seperti itu. Dan ada lagi orang tua saya ikut bercampur di dalam situ, kayak gitu Mas Andi. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana perusahaan ini bisa berkembang sampai saat ini? Mungkin Mas bisa memberikan tips atau cara berbisnis yang baik, seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Dalam berbisnis kita harus berbanyak wawasan, banyak-banyak belajar ke orang-orang yang sudah sukses sebelum saya, seperti itu. Dan banyak-banyak mencari pengalaman, belajar mendalami baik di media sosial, di media yang lain, untuk bagaimana cara bisnis ini berjalan, untuk pemasaran, terus dari segi penyediaan barang. Soalnya kalau bisnis ini sudah berjalan lancar, sepertinya dari bahan baku dinaikkan, dari segala dari transportasi dan segala macam, kita harus mengimbangi hal-hal seperti itu, seperti kita jaga-jaga. Soalnya harga kayak gini kalau dikirim ke ekspor, harganya setiap bulan tidak mesti, tergantung BBOP di pelabuhan Tanjung Perak, seperti itu Mas. Dan saya cuma numpang nama aja untuk ekspor. Saya sementara ini tidak ekspor sendiri, cuman saya memenuhi buyer yang di Jogja, seperti itu Mas Andi. Jadi untuk harga kita untuk menstabilitaskan, untuk bisa bertahan, ya kita harus mensiasati dari bahan baku dan untuk transportasi, seperti itu. Kalau karyawan emang gajinya ya sebulan segitu, ya sudah segitu. Kita harus bermain di bahan baku dan segala macam Mas Andi, kayak gitu. Informasi yang cukup jelas yang sudah diberikan oleh Mas Farid tadi. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Mas, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah bagaimana proses kulit kelapanya yang dikerjakan oleh karyawan dan berapa penghasilan setiap bulannya, seperti itu Mas. Untuk kapasitas yang saya miliki untuk saat ini, mesin saya ini cuman kapasitas 400 kilo satu hari. Jadi satu bulan kurang lebih 18 ton satu kontainer. Untuk penghasilan, untuk nominal penghasilan, kita jual rata-rata ke buyer itu 3.500 sampai 2.000 sampai 4.000. Untuk saat ini emang kondisi sekarang corona, harganya sangat murah sekali, 3.000. Jadi yang saya hasilkan kemarin satu bulan itu 68 juta dalam satu kontainer. Itu pembiayaan operasional satu bulan dari bensin dan segala macam, itu totalnya 29 juta. Jadi untuk semua dari harga pula bahan baku dan segala macam, itu pengeluarannya 29 juta. Untuk hasil penjualan saya 68 dikurangi 29 juta untuk operasional. Itu hasilnya Mas Andi. Oke, terima kasih saya sampaikan untuk Mas Farid. Nah, saya kira informasinya
cukup jelas. Nah, saya kira informasi yang diberikan Mas Farid tadi sudah cukup jelas. Semoga bisa memotivasi kalian semua. Seperti itu. Ya, harapan dari saya semoga jiwa wirausaha dari Mas Farid tambah hari, tambah bulan, semoga makin tumbuh, dan semoga perusahaan yang dibina oleh Mas Farid sekarang semoga tambah progresif. Ya, terima kasih Mas Andi. Ya, untuk kalian semua, kalian harus bermimpi dalam hidup, asal jangan hidup dalam mimpi. Seperti itu. Ya. Makasih Mas. Iya. Makasih Mas Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Anisatun Hasanah di program KM News. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan berbagai inspirasi. Kali ini tema kita adalah seputar wedding ala Yasmin yang berada di Desa Larangan Luar. Di sini saya sudah bersama Bunda Eli Hidayati selaku pemilik wedding ala Yasmin di Desa Larangan Luar. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam, selamat pagi. Di sini saya akan sedikit berbincang-bincang mengenai wedding ala Yasmin yang rupanya sangat terkenal dan banyak diminati oleh banyak kalangan masyarakat ya Bunda. Sebenarnya wedding Yasmin ini sudah berapa lama ya Bunda? Kalau kita ngomong berapa lamanya sih, nggak ini ya, nggak gitu ingat sih sebenarnya. Soalnya Elang Yasmin ini berdirinya tanpa kesengajaan. Bukan berangkat dari kita bukan berangkat dari kita niat mau ngedirikan ini terus les terus apa gitu, enggak. Jadi ngalir aja. Kalau dari awal mungkin udah 5 tahun kali ya. Oke. Lebih mungkin, nggak tahu juga sih, nggak tahu pastinya berapa. Mungkin ada filosofisnya kenapa harus Elang Yasmin gitu ya Bu? Nggak seberat itu Mbak. Nggak, sebenarnya tuh gini. Kenapa harus Elang Yasmin? Sebenarnya nggak dikasih nama juga sih sebenarnya. Cuma karena nama di sosmednya Bunda itu semua Elang Yasmin, jadi semuanya panggilnya Elang Yasmin kayak gitu. Nah kebetulan itu nama udah dari zaman Bunda mondok dulu gitu. Jadi nggak ada niat. Jadi Elang itu artinya apa, Yasmin itu artinya apa? Nggak ada seperti itu. Jadi anak-anak tuh bilangnya, oh ya udah salon Elang Yasmin aja, salon Elang Yasmin gitu. Soalnya memang di sosmednya Bunda semua dari Instagram, dari Facebook semuanya pakai Elang Yasmin gitu. Aktivitas selain punya MUA sendiri apa biasanya setiap harinya Bunda? Sebenarnya tuh gini, kalau kayak ngerias kayak gini kan sebenarnya tuh hobi sih. Bunda bilang tuh bukan kayak pekerjaan yang kalau kita kerja otomatis pikiran kita, pandangan kita otomatis uang gitu kan. Nah kalau Bunda ini selain rias, soalnya rias itu kan bukan yang utama memang. Rias itu memang hobi dari dulu gitu. Jadi alhamdulillah ada jalan, ada kesempatan, oke jalan. Nah kalau kegiatan Bunda itu sebenarnya ngajar. Otodidak berarti? Yang apa? Yang ngerias itu? Tanpa les, tanpa pelatihan MUA? Enggak. Sama sekali? Enggak ada. Oke, luar biasa sekali ya. Sudah berapa banyak karya dari Elang Yasmin ini Bunda? Berapa ya? Nggak kehitung kalau nggak kehitung kesannya kayak banyak banget ya. Emang nggak pernah dihitung. Dihitung pun nggak tahu berapa, pokoknya udah lama. Tapi kayak yang Elang Yasmin Wedding ini kita tuh bukan memang kayak Bunda tuh nggak fokus di situ sih sebenarnya. Kita tuh lebih ke nyantai aja. Jadi kalau kita ada ya ada gitu. Kalau maunya kayak udah sebulan 2 bulan nggak ada ya udah gitu. Soalnya emang gini Mbak, kalau menurut Bunda pribadi, kalau kita udah melakukan sesuatu pakai passion kita, udah kita nemuin passion kita itu udah tujuannya tuh udah bukan uang gitu. Jadi kita capeknya pun nggak kerasa, ya dapat duitnya juga seneng gitu. Berarti kostum bukan juga ada yang desain sendiri nggak? Iya, semuanya desain sendiri. Keren sekali ya, berangkat dari hobi dan dimulai dari passion sendiri ya Bunda? Iya, makanya saya tuh bilang kayak gini.
kan masih muda gitu kan. Jadi kayak gini aja, temuin aja dulu passion kalian tuh apa, bakat kalian tuh apa. Kalau udah nemuin bakat, udah nemuin passionnya tuh apa, jadi kalian mau kerja secapek apapun, lelah kalian tuh nggak bakal kerasa. Iya kerasa, tapi kebayar dengan hasil dari kalian. Terus ini lagi, tujuan dari kerjaan itu kalau udah di passion ya, itu nggak ke uang. Jadi kalian tuh menghasilkan sesuatu, karya gitu, sesuatu itu udah puas banget. Nah ditambah lagi ada duitnya gitu kan. Hobi yang menghasilkan, siapa tuh yang nggak mau kayak gitu? Keren ya kan? Iya makanya. Ada yang masyarakat yang beranggapan katanya Bunda, wedding Yasmin ini terlalu mahal gitu katanya. Stigma mereka beranggapan wedding Yasmin ini untuk kalangan elit gitu loh Bunda. Mungkin Bunda bisa memberikan klarifikasi mengenai itu, mungkin dari segi kualitas atau bahkan perincian. Gini, kalau masalah harga tuh kayak gini, kita tuh kembali lagi ke selera ya. Kita tuh balik lagi ke selera. Tiap diri kita tuh punya selera masing-masing. Dan Bunda percaya duit itu nggak bohong, iya kan? Duit itu nggak bohong. Jadi kalau ada perbandingannya si A sama si B lebih mahal, lebih murah, pasti ada kualitas yang lebih menonjol di harga yang lebih mahal, seperti itu. Kalau menurut Bunda sih. Tapi kalau pribadi Bunda untuk Elang Yasmin ini, untuk kalangan standar sih, untuk kalangan sini ini standar dibandingkan dengan yang kota-kota besar. Kalau kayak masalah gaun atau hasil riasan atau apapun itu kembali ke selera lagi. Jadi kalau memang seleranya itu nggak seperti garis tangannya Bunda, ya nggak bakalan suka gitu kan, iya kan? Bunda bikin bajunya itu kan kayak yang gaun, bolgon gitu kan, nggak ada yang, ada sih beberapa yang kayak pakai kebaya gitu. Tapi kalau emang seleranya nggak di situ nggak bakalan suka. Makanya kenapa ada statementnya di Elang Yasmin itu mahal. Kadang tuh kayak gini, ih gaunnya tuh kayak gitu aja kok segitu. Padahal kau gaunnya lebih heboh gitu, di sana tuh segini gitu kan. Nah itu balik lagi ke selera. Jadi kalau memang seleranya satu aliran sama Bunda, pasti harga itu dianggapnya standar. Sefrekuensi gitu. Iya bener. Kalau nggak satu frekuensi kan nggak nyambung juga kan. Balik lagi ke selera. Ada salah satu karya mungkin yang bisa saya lihat Bunda dari Elang Yasmin? Ada nih di HP sih. Gini Bunda bisa memberikan closing statement bagi para pemuda khususnya yang belum bisa mengembangkan passion atau hobi yang mereka miliki. Langsung ngadep ke kamera Bunda. Oke, buat kalian yang masih muda-muda tentunya, mulai sekarang temukan passion kalian. Apa itu passion? Itu adalah bakat alami kalian. Jangan bingung, jangan pusing cari bakat saya apa. Ketika kalian sudah menemukan pekerjaan yang lelahnya nggak kerasa, tujuan dari pekerjaan itu bukan duit, kalian puas dengan pekerjaan kalian, itu passion kalian. Makanya kalau menurut Bunda sih, yang udah pernah muda kayak kalian kan gitu, sebenarnya kita tuh hanya butuh dua, kesempatan sama kesiapan. Kadang kenapa Bunda bilang kesempatan sama kesiapan? Kadang ada orang yang siap tapi nggak punya kesempatan. Ada orang yang sempat tapi mereka nggak siap. Nah itu yang harus dimaksimalkan. Jadi kalau kalian ada kesempatan, jangan takut gagal. Ya kan, nggak ada berhasil kalau tanpa gagal. Kayak gitu. Jadi kalau gagal coba lagi. Oke. Terima kasih Bunda. Oke, sama-sama. Inspirasi sekali. Yang bisa kita ambil adalah passion dan hobi bisa menjadi sumber penghasilan bagi kita. Kita jangan pernah takut mencoba, takut berproses, dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena kita bisa menjadi seseorang yang bisa multi talent dengan mengasah kemampuan yang ada pada diri kita. Tadi Bunda Eli juga sedikit mengklarifikasi bahwasanya banyak stigma masyarakat yang beranggapan wedding Yasmin itu terlalu mahal. Tadi sudah dijelaskan mengenai kualitas dan juga perincian-perinciannya dari Bunda Eli.
Mungkin hanya itu dari saya. Saya Nisa Tunasana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata artis gak bener. Mesti disebarin nih. Ternyata dia terkait kasus korupsi. Mesti disebarin ini. Stop. Jangan asal berbagi cerita yang tidak jelas kebenarannya. Biasakan untuk mengklarifikasi setiap informasi yang kita terima. Jangan sampai dunia terbalik gara-gara berita hoak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Walia Nurul Fadilah di program KM News. Selama 10 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan informasi-informasi yang menarik. Kerapan sapi adalah entitas khusus budaya masyarakat Madura. Masyarakat Madura pecinta sapi kerap, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan sapi kerapan yang terbaik. Karena dengan sapi, harkat dan martabat seorang warga Madura menjadi tujuan klis yang ingin digapainya. Biaya perawatan sapi kerap cukup mahal. Hanya masyarakat yang tergolong kaya yang memiliki sapi kerap. Karena mereka dituntut untuk bekerja ekstra agar sapi benar-benar siap menjadi sapi kerap. Jamu yang terdiri atas rempah-rempah dan telur menelan biaya jutaan rupiah. 3 bulan sebelum pertandingan, perawatan sudah mulai ditingkatkan. Mulai dari pemijatan, pemberian jamu, sampai ramuan-ramuan khusus demi vitalitas agar menjadi sapi terbaik saat pertandingan. Bicara praktis atau kebanggaan bagi orang Madura, nilainya tidak bisa ditukar dengan uang atau harta. Keunggulan dari kebudayaan keraban sapi diantaranya, agendanya dilaksanakan rutinan tiap tahun. Siapapun pemenangnya akan menjadi masyarakat yang akan tersohor di kalangannya. Tidak hanya itu, kebudayaan ini ada pilihan presiden. Jarang sekali kebudayaan yang ada di Indonesia dijadikan ajang untuk merebutkan piala presiden. Dan hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan kerapan sapi mendapat apresiasi besar oleh pihak presiden. Budaya ini juga mengundang banyak perhatian turis baik domestik maupun mancanegara. Begitulah prestis kebudayaan kerapan sapi. Dan prestis tersebut akan menjadi identitas sosial yang akan dikenal sepanjang waktu. Berita tadi menutup acara informasi pagi ini. Saya Awalia Nurul Fadilah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.